Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Ropuvan Video. Saya adalah Sabahan Trader, dan bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa tekan subscribe kalau kamu suka video yang saya sampaikan kepada kamu. Video kali ini saya akan berkongsi tentang cara kita untuk melihat di mana poin untuk kita meletakkan entry, sell ataupun buy. Dan kita akan kongsikan macam mana cara untuk kita meletakkan stop loss dan take profit, ataupun macam mana cara untuk kita exit kita punya entry. So, lebih baik kita exit di take profit lah seboleh-bolehnya. So chart ini bermula, di sini bermula pada 30 Julai dan setelah price ini bergerak, kita akan bermula pada 1 Agustus 2021. Ini adalah chart 1 Agustus 2021, dan di sini saya melakukan ataupun saya membuat ulang trade untuk simulasi ataupun simulator. So, kalau kamu berminat untuk mau menggunakan simulator ini, kamu boleh just WhatsApp saya ataupun DM saya menggunakan Telegram dan WhatsApp. So, apa yang kita nampak di sini adalah daripada sini ke sini price membuat penurunan, sampai di sini price membuat dari sini price membuat penurunan, dan sampai di sini price membuat penurunan. So, selepas di sini price terus naik ke atas. So, apa yang kita expect yang price akan kenaikan ini. So, seperti biasa, siapa yang selalu follow saya punya YouTube ini, so kalau kamu baru pertama kali datang ataupun pertama kali menonton video saya, kamu boleh just masuk di playlist saya, belajar forex A to Z. Dan kamu boleh belajar di sana lah secara percuma saja. Jadi kita expect price sudah membuat kenaikan, tapi kenapa price membuat penurunan? Apa price membuat penurunan di sini? Jadi kita ada satu base untuk traffic light untuk sell limit area sini. Ada traffic light untuk sell limit, dan untuk pengetahuan chart ini saya tidak berapa ingat sebab memang bulan Agustus, tapi tanggal 1 saya tidak berapa ingat sudah. Jadi saya random saya ambil pergerakan chart ini ataupun price bermula pada 1 Agustus. Jadi kita just pikir logical saja. Di sini downtrend, dan daripada sini ke sini tentu uptrend. So, just begini aja kita pikir, dan apabila kita sudah nampak price membuat uptrend, jadi apa yang perlu kita pikirkan adalah kita akan membuat buy. Sebab price sudah membreak kita punya peak ataupun kita punya high yang sebelumnya, dia high yang paling tinggi. Ini adalah high yang paling tinggi, dan ini high yang terbaru kita. Di high yang sebelumnya telah di break, sehingga price membuat high yang baru. Secara logical untuk trader mereka akan expect price akan buat penurunan dan masuk naik ke atas. Jadi first kali kita ada di area sini, kita ada base untuk traffic light untuk sell limit, tapi di area sini bukanlah satu traffic light yang sesuai untuk kita gunakan, sebab ini hanya base. Sepatutnya untuk traffic light kita akan buat contoh. Ini adalah traffic light. So, ini adalah traffic light. Jadi kalau base kita tidak consider traffic light untuk kita meletakkan entry. Contohnya yang ini, dia hanya base saja, dia price hanya membuat seperti ini dan membuat kenaikan. Biasanya membuat kenaikan. So, ini adalah base. Ini adalah base. Yang kecil ini adalah base, dan yang besar ini adalah kita punya traffic light. Kita boleh menggunakan traffic light ini, tapi untuk kegunaan yang lain. So, untuk setup kali ini saya tidak akan
saya tidak akan berkongsi tentang setup base ini ya. Ini adalah base. Jadi saya akan kongsikan perjalanan price seterusnya. Oke, kita akan kaji satu persatu. Kita akan ambil logic ataupun kita akan menggunakan setup yang selalu trader gunakan ya. Yang suara ada. Kita akan menggunakan setup yang selalu trader gunakan, bukan setup yang maksudnya yang setup baru. Ada cigu-cigu yang ngajar setup baru, tapi sebenarnya setup baru tuh boleh profit kalau boleh, tapi kalau boleh lah kan kita akan follow setup yang sudah sering kali trader lakukan. Jadi apa yang sering kali trader lakukan, kita akan nih apa yang sering kali trader lakukan adalah trader akan mencari di area sini adalah satu traffic light. Ini adalah traffic light. Ini adalah traffic light dan kita boleh expect daripada sini traffic light kita sampai yang besar lah. Jadi kita expect price akan membuat penurunan dan buat kenaikan. Kemungkinan price akan singgah di sini. Kemungkinan besar price akan singgah di sini dan kemungkinan besar price akan terus tembus saja. Tapi apa yang pasti price akan tembus di sini, kemungkinan price singgah di sini juga, dan apa yang pasti price pasti akan buat kenaikan sampai di sini. Kemungkinan price akan terus membuat penurunan di area sini. Price akan membuat penurunan. Kemungkinan price akan membuat penurunan juga di sini sekiranya tiada traffic light di area sini ya. Tapi apapun kita akan tengok. Dan di sini kalau ada contohnya kalau price akan membuat base ataupun traffic light seperti ini. Oke, price tembus. Price tidak akan singgah sebab yang ini tiada traffic light. Price tidak akan singgah, price terus tembus. Dan kemungkinan price akan singgah di traffic light ini dan price akan buat base dan baru membuat penurunan. Tapi untuk price membuat penurunan mestilah tidak membreak kita punya high yang sebelumnya. Itu peraturan dia lah. Aturan logikal lah untuk big trader punya peraturan. Apapun kita boleh expect price akan sampai sini, tapi untuk peraturan mengambil take profit kita tidak boleh consider atau tidak boleh mengharapkan price akan cukup sampai di traffic light. Jadi kita tidak akan buat sell di sini, tapi kita akan buat buy sebab kita dalam keadaan uptrend, dalam keadaan up. Kita mesti kena buat buy dulu. Jadi kita expect price akan singgah di sini, kemungkinan paling tidak pun price akan di body nih. Kita boleh entry dari sini ke sini sebanyak berapa? 56 pips. Oke, kita try pending order 56. Dan di mana TP kita? TP kita mestilah di area sini ya. 111. Oke, 111. Dan take profit kita boleh expect price akan sampai di sini. Boleh. Kemungkinan price akan singgah di sini dan kemungkinan price akan di mana saja. Oke, untuk take profit kita boleh expect di area sini. Tapi untuk sekarang price sudah melebihi, kita tidak boleh expect price akan singgah di sini untuk membuat buy. Price sudah lebih kan. So kita boleh expect price akan di sini saja. Untuk traffic light ini kita ada dua, satu di sini. Nah, tengok betul-betul area sini dan area sini. Kalau kita masuk di H1, kita expect price hanya sampai di paling tinggi di area sini. Oke, 99 pip. Jadi kita boleh try kita ada amount 200 USD, jadi kita boleh try untuk 2 sen di sini ya. Kita tengok macam mana perjalanan price. So saya expect price akan membuat penurunan. Buat penurunan sekejap, kita tidak tahu sampai mana. Jadi kalau macam price sampai di ini kita masih boleh entry buy di sini ya.
Kalau price sampai di sini kita masih boleh entry buy, tapi kalau kita price sampai di sini kita sudah ada entry. Expect price akan sampai sini dan membuat, pas itu baru kita akan tengok pergerakan price-nya macam mana pula setup seterusnya. Oke, so kita akan buat live. Oke, so ini baru cun entry kita di area sini cun. So kita boleh, ada price boleh ambil atau tidak? Tengoklah, ataupun price boleh tembus juga. Oh, price. So entry kena cun-cun lah, cun-cun. Ataupun kita boleh tunggu price di sini juga. Ya. Price sudah mengambil kita punya entry. Delete dulu lah kan. Juga itu. Oh, kita punya price sudah mengambil entry kita. Oke. Logik dia. Walaupun price membuat penurunan, tapi price akan terjumpa traffic light di sini dan price akan ke atas dan membuat penurunan, naik turun naik, begitulah. Oh, price sebab di sini kuasa beli sangat banyak tengok 1 2 3 4 5, ada 5 resistance. Itu price akan terjadi. Kalau dalam SNR kan become support lah. So kita sudah kena profit dan price masih mantul naik atas. Masih mantul naik. Jadi apabila price sudah sampai sini, kita masih boleh tunggu price di area sini. Kita masih boleh tunggu price di area sini, tapi kita boleh naikkan sedikit. Kita boleh naikkan sedikit. Oh. Sebab di area sini adalah tempat price untuk mengambil order dan mantul naik atas. Sebab itu kita expect untuk price untuk membuat buy. Okay. Letak 100 pips. 100 pips untuk entry daripada sini. Ini 86 pips daripada price sekarang, dan kita punya TP masih SL masih biasa 120, dan TP kita dari entry ke sini sudah kena ambil, jadi kita expect price akan tembus tapi kemungkinan ya price akan tembus sampai di sini. Ini sudah kena ambil kan, price boleh tembus saja nih. Kalau dia price mau tembus, kita akan letak di area sini, banyak 196 masih harus kita dan 6, sebab tidak traffic light di area sini. Kita boleh hold panjang sedikit. Coba kita oke, kita akan tekan buy limit. Itu macam biasa sama. Boleh teruskan kita pakai trade. Sebenarnya price boleh tembus saja. Price boleh tembus, tapi di area sini ada traffic light untuk buy limit, bukan sell limit. So price mungkin akan membuat penurunan sebab ramai orang meletakkan sell limit di sini ya. Tapi kita tidak tahu price membuat penurunan sampai di mana. Mungkin price tembus di sini dan mungkin price akan sampai sini. Tapi kalau price sampai di area sini, kita boleh expect price akan entry di sini buy. Sebab kita masih di dalam keadaan dalam base. Kita masih dalam keadaan base, kita boleh expect price membuat penurunan dan juga price akan buat kenaikan. Sebab di sini adalah order untuk buy sell limit. Kita tunggu mana perjalanan price itu. So price sudah mengambil order kita dan tahu. So apa yang saya nampak di sini? Price kita ada traffic light. Kita ada traffic light di area sini. Beli close price di area sini juga. Ataupun kita kalau price sampai di sini membuat penurunan, kita beli close.
kita akan terus saja entry kita di sini. Yang pasti saya akan close apabila price sampai di sini, kita akan close. Sebab di sini berlaku satu trade. Kalau sampailah, kalau price sampai kita akan stop. Sampai price buat kenaikan dan buat penurunan. Masih stay di dalam base one. Kita dalam keadaan sekarang price hanya bermain di area sini ya. Price hanya bermain di area sini. So, price masih bermain di area sini. So, kita akan masukkan base yang ini di dalam kita punya base untuk buy ya. Ada price atau tidak. Kita punya order sudah kena ambil, kita akan tunggu naik atau kalau price maju satu biji, so kita hold posisi. Yang kita nampak di sini, kita pause dulu. Yang kita nampak di sini adalah satu ekologi ya. Ini kita sudah tahu kan. Yang kita nampak di sini adalah price daripada atas. Sangat tidak mungkin price akan membuat penurunan kan. Sebab di sini di area sini di point sama dengan baris dan ini ada decision point. So kita tidak boleh, kalau orang yang trade line, kita tidak boleh akan atau kita akan ukur price begini ya, tidak boleh ya. Price akan bawa penurunan, tidak boleh. Sebab ini adalah decision point nah. Nah ingat, itu adalah decision point. Bila decision point, kita tidak boleh kira kita ini bukan kita punya supply ataupun ini bukan resisten kita yang terbaru. Resisten yang terbaru haruslah membreak kita punya dan yang paling tinggi ini. Oke. Kalau price menjunam dan membuat support yang terbaru daripada ini, so itu menunjukkan price akan buat penurunan. Kita tengok saja, macam mana perjalanannya. Price sudah mulai mantul naik ke atas, berarti kita tidak boleh close ya. Kita tidak boleh close entry kita sebab price hanya satu biji. So sebenarnya saya expect price sampai di sini, tapi ini hanyalah base, jadi traffic light kita ada di atas. Harap sampailah. So price sudah sampai. Jadi price sudah sampai di sini dan sekarang kita hanya menunggu price candlestick ini membreak. Candlestick ini membreak kita apabila candlestick terbaru membreak dan membreak kita punya high yang sebelumnya ataupun high yang paling tinggi. So itu bermakna price akan membuat kenaikan. Tapi kalau price tidak membreak di trade line nih ataupun di garisan nih, itu maksud price akan buat penurunan. So, kita kena perhatikan betul-betul di sinilah. Profit, so price akan sampai sana. Oke, kita tengok candlestick ini dia boleh break, price boleh break atau tidak. So apa yang kita nampak, price tidak boleh break. Kalau kita kasih slow kalau kita kasih slow price tidak membreak. Apabila price tidak membreak, di sini berlaku satu break and retest setup. So, kita kena entry sell di sini. Kita kena entry sell di sini. Coba kita kasih kurangkan balik candlestick dan kita kasih ya. Oke, so price membuat kenaikan. Di sini candlestick ini price sudah membreak ya. Candlestick price sudah membreak, tapi price tidak akan membreak di atas kita punya trade line nih. So kita boleh expect price akan membuat sell di sini ya. So, maksudnya price akan membuat penurunan begini. Kemungkinan sampai di sini. Ini adalah traffic light dan kemungkinan juga price akan sampai di sini traffic light. Oke. Dan sampai di sini.
dan kemungkinan price akan sampai di datang balik di tempat kita punya base buy. So kita akan tengok macam mana perjalanan price. Oke. Jadi kita akan entry sell di area sini sebab ini adalah traffic light. Maksudnya traffic light itu berlaku satu setup price naik. Jadi di sini traffic light kita. Ini adalah traffic light kita. Dan apabila price sudah membuat penurunan begitu lama dan akhirnya price terus price naik atas. Price akan naik atas. Jadi ini adalah break and retest setup. Break and retest setup. Oke, traffic light yang tersirat. Kebanyakan trader akan menggunakan nih. Kita. So kita expect price akan membuat penurunan, tapi kita tidak expect yang price akan menurun satu kali, tapi kita hanya expect price akan membuat penurunan secara perlahan-lahan supaya kita boleh ambil keputusan untuk kita membuat buy di sini ataupun kita membuat sell terusnya ataupun macam-macam. Tapi sepatutnya kita akan membuat buy. Oke. Kita akan membuat buy apabila price sudah membuat resisten di sini. Macam seperti ini, contoh seperti ini, price akan buat resisten. Kalau price naik ke atas, baru kita akan entry buy di sana. Kita tidak entry sini ya. Ini adalah hanya untuk kita mengambil trade line bahwa price akan naik, tapi kita akan entry di sini selepas price akan membreak kita punya resisten ataupun kita punya supply zone yang paling tinggi. Jadi kita boleh follow sell stop di sini ataupun kita boleh entry sell di sini dan kita punya stop loss mestilah tidak jauh daripada entry. Jadi kita boleh entry di sini sekarang. Kita akan entry sell dan saya delete dulu. Kita akan entry di sini sekarang dan kita punya TP daripada entry, kita punya stop loss kita 59 dan kita punya take profit. Kita boleh expect price sampai di sini sahaja. Oke, hanya di sini sahaja. Sekiranya price tidak atau kita punya take profit, kita kasih kosong lah. Sekiranya price tidak membuat candlestick yang agresif macam ini, tapi kalau price membuat bearish candlestick yang satu batang panjang nih, so kita tidak akan close lagi, tidak akan sampai di sini ya, di area sini. Nah ingatlah, so, kalau price membuat penerjunan satu batang tuh, so dia pasti akan sampai di sini. So ini adalah root dia lah, root maksudnya akar kita, dan di sini adalah puncak. Oke, so kita akan buat begitu. Jadi saya tidak akan entry kita punya sell. Kita boleh saja letak kita punya sell stop di sini kalau kita mau close. So saya letak sell dan jadi kita di area sini price sekarang dan kita punya stop loss di atas head, kan diteruskan price mana sama ada price mengambil kita punya stop loss atau so kalau price mengambil stop loss kita itu bermakna price akan membuat kenaikan. Price akan membuat kenaikan terus. Jadi kita expect price akan sampai di sini, traffic light yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Delete nih. Ada 3 tempat kita menunggu price. Oke, so price sedang membuat penerjunan. Price membuat satu candlestick ini. Jadi kalau seperti ini, kita tidak boleh close awal lah. Kita tengok kalau sekarang kita berada di dalam time frame H1. Sekiranya price lebih dari price hanya di sini, di area sini, kita boleh close di area sini ya. Sekiranya price berhenti di sini untuk time frame H1, candlestick berhenti di sini, kita boleh close. Tapi kalau price tembus sampai di sini, kita hold. Wah, nah perjalanan price. Ada price berhenti di sini dan membuat satu candlestick balik, itu kita close. Tapi kalau price membuat lagi penerjunan sampai di sini satu candlestick,
Itu bermakna kita hold posisi. So price sudah membreak. Kita punya traffic light base di sini ya. Ada base untuk traffic light untuk sell lah. Oke, so kita tunggu ya. Sebab ini adalah candlestick yang agresif. Jadi kita tidak boleh close awal lah. Kita tidak boleh close awal. Kita kena tunggu price sampai di mana ya. Kalau price-nya berhenti di sini, so kita akan teruskan. Kita akan teruskan sampai di sini. Kita kasih cepat. So price masih oke. So price turun. Jadi kita hold lah, kita hold. Kita tidak boleh, saya stop dulu sekejap. Kita tidak boleh close ya. Price sudah membreak kita punya traffic light yang pertama, traffic light yang kedua, kita telah di break, dan kita tunggu sampai sini baru kita akan close. Oke. Dan kalau kamu suka break even, kamu just boleh letak di area sini saja. Price tidak akan limpas di sini. Sebab price sudah kita ada satu di area sini, kita ada traffic light untuk buy. Kita just tunggu. Kita sudah kena take profit di sini. Boleh close sudah di area sini. Boleh close, dan kita akan tunggu macam mana perjalanan price seterusnya. Oke, kita pada price terus tembus kah tidakkah, kita akan tunggu. Oke. Kita akan tunggu price seterusnya. Mana perjalanan price. Yang kamu nampak di sini, ini saya delete Ini saya delete, ganggu pandangan Apa yang kamu nampak di sini, kita ada sideway ya. Kita ada sideway di sini, dan price sudah membuat kenaikan. Kita punya buy masih di area sini. Kita punya base untuk buy masih di area sini. Kita boleh saja membuat buy di area sini ya. Apabila price sudah kena, mengambil kita punya take profit, kita boleh saja buat buy. Kita akan buat buy sebab price tidak membreak yang kita punya supply zone atau resistance yang terbaru, tidak membreak kita punya resistance yang sebelumnya ataupun supply zone yang sebelumnya. Nampak dia ada sedikit menurun. Itu bermakna price akan membuat penurunan. Kita hanya mencari poin di mana kita entry, apa yang kita gunakan. Oke, so belum lagi nampak. So price sudah ada, kita ada satu sini low, kita ada low di sini. Maksudnya kita dalam situasi break kita dalam situasi Quasimodo. So macam ini ya. Ada head sini. Ada buat penurunan di sini. Jadi kita boleh expect price akan ini, jadi kita akan tolak dengan kita punya spread, atau kita boleh expect turun sampai di sini satu biji. Kalau price membuat base di sini, kita akan tunggu price di sini. Memandangkan price sampai di sini, so kita akan tunggu price di area sini di body ya. Jadi kita boleh expect price akan membuat penurunan lagi, sebab kalau kita tengok daripada resistance kita, price masih membuat penurunan. 17 Jadi kita buat sell limit di sini 17. Oke, 17 price buat penurunan. Kita tengok kita punya profit. Kita boleh kita mungkin boleh expect price akan sampai di area sini, ataupun sampai di area sini sajalah. Sampai di area sini saja, di area sini ya. Ini ada traffic light yang terbaru, latestnya daripada sebelum inilah, selepas ini. So ambil 111 jadi kita adalah 1 kosong, dan SL kita
Kalau daripada sini sangat besar kan, kita boleh letak di 63. Saya rasa price akan membuat penurunan disebabkan resisten yang ini tidak di break, yang sebelumnya tidak di break, jadi price masih membuat penurunan. Walaupun nampak macam price mantul naik ke atas, tapi sebenarnya saya rasa price tidak akan mantul naik ke atas. Oke, kita akan letak sell limit sebab kita dalam Quasimodo punya apa? Kita akan letak sell limit. So, betul sini stop loss kita dan take profit kita berada di area sini. Lah, kita akan lego. Ada price buat penurunan terus ataupun masih merespek kita punya 2M sini. Gaya price akan buat penurunan. Oke, price akan mengambil QM kita dan buat penurunan. Nah, itulah betul juga. So, price membuat price retest lagi semula dan ini adalah price mengambil kedua kali entry di sini. Siapa yang mau entry double, so entry double lah. So, dan price akan membuat penurunan, kita expect membreak kita. So price sangat tinggi ya. Price sangat tinggi untuk membuat penurunan. Kita tunggu price akan membreak kita punya price akan berhenti, candlestick yang ini akan berhenti dulu baru kita buat decision. So price turun dan mereverse ya. So price masih tidak keluar di peta kita punya buy. Jadi kita akan apabila price telah membreak kita punya demand zone di sini, so ini berlaku satu, tetap break and retest lagi. Ya, memang kalau break and retest dalam goal kita boleh dapat profit lah ini, dan respect kita punya entry di sini ya, ini, dan respect price akan naik, ini mungkin price akan ini naik dan baru price buat penurunan. So paling bagus kita akan entry di sini. Ini kita respect, ini adalah yang terendah lah, paling rendah. So ini adalah kita punya support yang paling rendah dan demand zone kita yang paling rendah juga. Daripada sini ke sana 36 pips ya, 36 pips. Dan selepas itu, lepas price membuat penurunan, kita hanya tahu kita punya stop loss saja, tidak mestilah berada di atas 89 pips. Ya tidak kisah kalau saya 89 pips. Jadi untuk take profit kita tidak traffic light di bawah, tidak traffic light. Jadi kemungkinan besar kalau tidak traffic light price akan menjunam terus ataupun slow menjunam. Ada traffic light di bawah sini. So, ini adalah ruang angkasa, banyak space ya. Jadi untuk take profit kita kasih kosong, kita jaga trading kita, oke? So, kita akan letak sell limit. Pengama, kita punya entry di sini, kita punya stop loss di sana. Kamu boleh letak saja stop loss balik di sini, boleh, tidak masalah. Tapi apabila price mantul naik ke atas semula di sini, kita punya traffic light. So, kita lihat ini dulu ya. Ini traffic light, sekiranya price membuat kenaikan, sekiranya price tembus di sini, traffic light kita adalah di area sini. Traffic light kita ada di area sini untuk frame yang kecil. Ini saja, dan lepas itu price tengok kalau price membuat base di sini berarti price akan buat penurunan, tapi kalau price mantul semula naik ke atas agresif, so price akan kemungkinan akan sampai di sini. Ini adalah traffic light juga. Kalau tembus juga berarti price akan buat. So kita akan coba entry untuk break retest. Kita respect kita punya break retest setup sebab kita tengok peak kita dan yang di sini adalah peak terbaru, so menunjukkan penurunan, betul lah. Dan di bawah sini, di area sini tidak traffic light, tidak ada traffic light. Yang kamu nampak di sini tidak traffic light, jadi kemungkinan price akan tembus lah. Jadi tidak laju mungkin lah, tidak laju. Besok kita akan
kita akan tengok macam mana perjalanan price. Oke, kita press terus tembus atau mengambil kita punya order dulu. Oke, so price sudah aktif dan price sudah mengambil kita punya order. Price naik lagi, kita tengok kalau price naik terus price naik lah itu karena stop loss. Oke, so kita boleh hold di area sini traffic light. Price slow turun. Oh, naik lagi. Oke, so di sini ya. Di sini kita ada satu sama seperti ini, ada shadow dan shadow. So kita boleh expect price akan sampai di sini, balik screennya price membreak. Tapi kalau price tidak membreak, kita punya shadow ini kita boleh entry break area test. Di mana-mana pun boleh. Di mana-mana pun boleh kamu entry. Jadi kalau saya sarankan kita lebih baik kita tunggu di shadow aja lah, tunggu price turun dan naik semula dan kita akan entry. Kita delete lah, oke. Tapi sebenarnya kita boleh entry saja di body sini ya. Boleh entry di body sebab price agak kecil-kecil lah, kita pun tidak berapa. Nah, jadi kita ada take profit sebab di sini adalah ruang asal lepas. Jadi kita tunggu macam mana perjalanan price lah. Kita boleh cut profit juga, oke. Kalau kena profit, tapi kalau kena stop loss kita boleh entry balik di area sini ataupun area sini. Kita tengok aja mana perjalanan price, oke. So kita expect price akan membreak sini baru kita entry di area sini. Oh, aduh, lambat sorry. Oh, so kita price sudah membreak. Kita tengok, break dulu. So price sudah membreak dan kita dan price sudah mengeluarkan candlestick yang baru. Apabila candlestick yang baru kita boleh expect yang price akan membuat naik meretest kita punya shadow ataupun body, sama saja dari kamu saja mau entry mana, shadow ataupun body. Lepas itu saya expect price turunan. Sebab apa, di sini ada satu supply dan di sini supply, so price membuat penurunan. Yang saya nampak itulah. Sebab ini adalah logik untuk trader forex trading ya. Kita kenal logik saja. Jadi kita akan entry di mana? Di sini terlalu dekat, di sini terlampau jauh. Jadi kita akan entry di shadow saja. 27 sama dengan ini, kita entry di shadow. Dan kita punya stop loss, kita expect price tidak akan tembus di sini ya. 118. Dan kita boleh letak sell limit kita. Ini kita expect price akan naik ke atas dan buat penurunan. Kita kasih running. So price sudah mengambil. Oke. So kalau so price tidak sampai di sini ya. Kalau kita tidak entry sini, price tidak sampai dan price membuat penerjunan. So break and retest setup, price membuat penerjunan. So kita akan tunggu selagi candlestick itu kita tunggu candlestick dia macam mana, oke? Kita akan tunggu candlestick price macam mana. Sebab di sini tidak ada traffic light, price tidak akan tiada seka-seka price terus akan tembus. Kita akan tengok price akan maju. Kalau price sudah maju begini, kita boleh close Kalau kita mau close, kita boleh close di sini. Kita boleh close di area sini. So kita sudah profit sebanyak 748. Banyak sudah itu. Kalau price mantul sini naik ke atas, so itu berarti price kita akan dapat profit yang sedikit. So solution yang baik adalah kita akan close kita punya entry. Close kita punya entry dan kita akan tengok macam mana lagi perjalanan seterusnya. Betul lah, kita sudah profit dan kita akan tengok ala 7 price seterusnya. Yang ini kita akan tengok kita akan tengok sama ada price akan tembus ataupun price akan membuat base ataupun price akan naik atas. Jadi kalau price naik atas semula, kita boleh entry, kita boleh entry lagi sini, kita boleh entry di body sini. Kita kena cari titik-titik poin yang kita entry. Di mana rasa-rasanya price akan trader akan meletakkan entry. Karena pikir
Kita akan expect price akan naik ke atas. Di sini baru kita entry. Sangat jauh sebanyak 100 tapi udah naik ke tidak. So, apa yang kamu nampak di sini adalah perjalanan price ini adalah macam flag ataupun double top, double bottom. No time. Ini M30 Apa yang kamu nampak price ini membuat double bottom double bottom. So, kalau price membuat double bottom kita belum jadilah kan, kita boleh buy stop di buy stop, letak buy stop. Tapi kalau price tidak membuat, kalau kita expect price tidak membuat tag, oke, kita boleh letak sell di sini. Mana yang oh ya, perjalanan dia. Kalau seperti pengalaman saya lah kan, kalau saya terjumpa seperti price membuat penurunan agresif dan tiba-tiba price berhenti di tengah-tengah membuat seperti tag atau walaupun masih bukan tag, pengalaman saya price akan membuat penurunan. Kita boleh tengok sebelumnya pun teman-teman tengok sebelumnya pun selalu berlaku begitu. Nampak bila price naik ke atas, price membuat double top dan price mantul. Inilah yang seperti ini juga, price membuat penurunan dan membuat flag di M30 dan biasanya price akan membuat seperti itu. Oke. Jadi kita expect price akan membuat flag di sini dan kita akan expect price akan membuat penurunan. Sekiranya price membuat seperti ini, price turun, price membuat base dan baru price membuat penurunan, baru price membuat bentuk ini. Sebenarnya walaupun tidak jadi ini, sudah pasti price akan membuat kenaikan. Di pengalaman saya, price akan sampai di sini saja, oke, dan di sini tempat kita punya traffic. Jadi kalau kita entry di sini buy sell, kita kena letak stop loss sebab price akan menyempurnakan sama dengan bentuk yang sebelumnya. Ini seperti ini ya, atau sama dengan di sebelah ini. Tapi ini price hanya membuat penurunan agresif, dan apabila berlaku satu flag, kita expect kebiasaannya big trader akan membuat sell. Jadi kita akan entry sell di sini. Sama juga kita mau ambil keputusan ini, jadi kita sell di area sini dan kita boleh letak stop loss kita juga atas nya, tapi boleh. So, untuk price mantul naik ke atas ini agak susah. Kalau mantul price membuat kenaikan agresif sangat susah sebab 300 lebih pips. Tiada entry orang untuk membuat buy di sini sebab di sini tiada traffic light. Jadi tidak mungkin price akan mantul naik ke atas. Penurunan yang agresif ini berlaku daripada QM di area sini dan break and retest setup satu kali dan break and retest setup kedua kali. Sebab itu price akan
kita akan entry sell di sini, udah kah? Dan kita tengok macam mana perjalanan price. Oke, so kita tidak tahu perjalanan price sebab price kita sudah in simulation. So sampai di sini saja simulation kita sampai 6 Agustus saja. Jadi kamu boleh check out di MetaTrader 4 kamu macam mana perjalanan price seterusnya. Tapi apa yang saya expect price akan membuat penurunan lah, dan sampai menurun begini sekejap dan baru price akan buat price naik ke atas, dan sampai di sini mungkin price akan membuat penurunan dan mantul naik ke atas, dan kemungkinan juga price akan order di sini belum habis, belum ada. Kalau order untuk sell limit di sini belum di close, so kemungkinan price masih membuat penurunan yang laju. So sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan check out lagi ataupun kita akan belajar lagi cara-cara entry, cara close, dan cara untuk kita setup, dan cara kita melihat chart ke mana arah price seterusnya di video yang akan datang. So daripada saya Bob Rompovan FX, bye bye.